Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Mega Utami. Di sini aku bakal ngebahas materi yang kedua, yang mana udah aku singgung di videoku yang pertama, yaitu video tentang apa itu politik. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai materi apa itu ideologi politik. Kita langsung move ke konsep yang pertama, yakni pengertian dari ideologi sendiri. Saya mengacu pada 4 ilmuwan. Yang pertama yakni Sastro Prateja mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Ide-ide Menerobos 2003, beliau mengatakan ideologi sebagai suatu gagasan-gagasan yang berorientasi pada tindakan yang teratur atau sistem organisasi yang teratur. Kemudian yang kedua, menurut Padma Wijayanto, beliau mengatakan bahwa ideologi merupakan ide yang utuh dan bulat dari ide-ide dasar. Kemudian menurut Alfian, dia mengatakan bahwa ideologi merupakan pandangan atau sistem bilateral yang mendalam mengenai cara hidup yang dianggap baik dan adil. Kemudian menurut Surjanto Pospowodojo, beliau mengatakan bahwa ideologi ialah suatu konsep pengetahuan di mana yang digunakan oleh seseorang dan pada umumnya digunakan oleh suatu kelompok, dan ini mengenai pemahaman mengenai jagat raya dan bagaimana cara mengolahnya. Oke, sekarang masuk ke hubungan antara politik dan ideologi. Ideologi sendiri, bila dijelaskan lebih sederhana, adalah merupakan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan atau diungkapkan atau dicetuskan oleh orang-orang seperti pendiri suatu bangsa, proklamator, atau orang-orang yang berpengaruh atau memiliki pengaruh, di mana bisa atau dapat digunakan oleh sekelompok atau pihak lain. Sehingga ini terus berkembang menjadi ideologi dan kemudian semakin berkembang dan akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran membentuk suatu negara berdaulat. Kemudian apa kaitan dari ideologi dan politik? Ideologi tentu dapat diambil bila ideologi ini mampu menyesuaikan diri dengan keadaan suatu negara yang terkait. Dimana ketika ideologi ini tidak cocok, maka ideologi tersebut tidak akan dipakai oleh negara tersebut. Kemudian pengertian atau penjelasan dari ideologi politik sendiri ialah ide atau prinsip yang mengatur bagaimana masyarakat atau rakyat bekerja atau seluruh instrumen negara itu bekerja untuk menjadi lebih baik atau menuju kebaikan bersama yang dilakukan dengan pembagian kekuasaan dan bagaimana cara yang baik dan benar atau bagaimana cara seharusnya. Oke, yang ketiga yakni fungsi-fungsi dari ideologi politik. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai dasar legitimasi pada pemerintah, di mana ini mengarah atau sejauh mana masyarakat itu mau menerima atau mengakui keputusan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kemudian yang kedua yakni sebagai pemersatu dari masyarakat, di mana ketika ideologi itu sudah ditentukan sebagai suatu dasar pembentukan negara, maka seluruh masyarakat atau seluruh warga negara terkait akan memiliki ideologi yang sama. Kemudian yang ketiga yakni sebagai komunikasi simbolis antara pemerintah dan rakyat, di mana ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, maka rakyat akan langsung terkait atau langsung berpikir bahwa ini diambil atas dasar ideologi yang satu. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman untuk memilih dan menentukan kebijakan atau keputusan dari pemerintah. Tentu kebijakan ini akan disesuaikan dengan ideologi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi ketika keputusan atau kebijakan ini tidak sesuai atau tidak selaras dengan ideologi yang digunakan, maka kebijakan ini tentu tidak bisa diambil. Kemudian yang terakhir itu adalah mendasari untuk menentang status quo, di mana status quo ini tidak terlalu menguntungkan bagi suatu negara, karena status quo ini merupakan suatu tindakan tidak ingin adanya perubahan, baik itu perubahan yang menuju ke lebih baik maupun perubahan ke arah negatif. Tentu ini tidak akan menjadikan suatu negara itu berkembang.
Hal ini juga akhirnya membuat ideologi itu mampu menjadi dasar untuk perkembangan suatu negara dan menentang keadaan status quo. Oke, kita telah sampai di konsep yang terakhir, yakni klasifikasi dari ideologi politik. Saya mengacu pada pendapat Carlton C. Roddy. Yang pertama adalah anarkisme. Anarkisme sendiri dijelaskan sebagai suatu falsafah yang memandang masyarakat itu tetap eksis tanpa adanya aturan-aturan. Oleh karena itu, manusia harus terbebas dari adanya kekuasaan pemerintah sebelum membentuk masyarakat yang baru. Kemudian yang kedua itu sosialisme. Sosialisme ini merupakan ideologi yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan produktif, sehingga peran dari peran dari pemerintah itu sangat luas atau cukup luas di bidang ekonomi dan sosial. Kemudian yang ketiga adalah komunisme. Komunisme itu merupakan ideologi yang dikembangkan dari ideologi sosialis atau ideologi sebelumnya. Karena pada ideologi sosialis, negara akan bekerja menurut kemampuannya dan individu akan menerima imbalan dari sumbangan masyarakat itu sendiri. Berbeda di komunis, karena di komunis ini produksi barang-barang akan dimaksimalkan menuju puncak, sehingga kebutuhan atau penghargaan itu akan diberikan kepada individu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya yakni liberalisme klasik. Liberalisme sendiri mengutamakan pada doktrin-doktrin kebebasan individu. Pemerintah di sini perannya sangat diminimalisasikan. Kemudian selanjutnya yakni neoliberalisme. Neoliberalisme itu merupakan perkembangan sendiri dari liberalisme klasik. Pada neoliberalisme, peran negara juga sangat minim dan menitik beratkan pada kebebasan-kebebasan individu. Lalu perbedaannya apa antara liberalisme klasik dan neoliberalisme? Terdapat pada aktor pelaksana, di mana di liberalisme klasik, aktor pelaksana adalah dirinya sendiri atau individu itu sendiri, yang mana itu akan membuat perubahan pada dirinya sendiri. Tapi di neoliberalisme, pemerintah di sini diakui, maksudnya tidak terlalu besar, tapi cukup membantu untuk perkembangan dari individu itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu konservatisme. Ideologi ini ada akibat ketakutan atas perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat, sehingga ketidakpercayaan umum terhadap teori yang deduksi empiris atau teori yang belum diuji kebenarannya atau tidak mau mencoba hal yang baru. Kemudian yang terakhir adalah fasisme. Fasisme itu muncul akibat adanya dampak dari modernisasi, industrialisasi, dan demokratisasi. Pemimpin dari ideologi ini itu cukup absolut dan otoriter dan sehingga menyeluruh. Kemudian